Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ada seorang wanita miskin, wanita fakir datang menemui beliau radhiyallahu taala anha. Wanita ini seorang ibu dengan 2 orang anak, dan kedua anak perempuannya itu dibawa menghadap ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah menceritakan ketika 3 orang ini datang, ibu dan kedua putrinya, Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada mereka bertiga. Aisyah radhiyallahu ta'ala ada sosok yang sangat dermawan, sosok yang kalau memberi totalitas, hadirin, beliau pernah mendapatkan miliaran, kalau kita konversikan dengan rupiah pada miliaran, dan beliau tidak sisakan sedikit pun untuk dirinya. Kalau beliau punya banyak, beliau kasih banyak. Kalau beliau sedang tidak ada apa-apa, maka itu yang beliau berikan. Beliau memberikan 3 butir kurma kepada ibu dan 2 putrinya tersebut. Maka sang ibu dengan insting keibuannya memberikan anaknya 1 kurma dan 1 kurma. 1 untuk si ibu, 1 untuk anaknya, dan 1 untuk anaknya. Dan terbagilah 3 kurma itu dengan adil. Maka setelah ibu itu memberikan kurma kepada kedua anaknya, ia mengangkat tangannya dan dalam rangka memasukkan kurma itu ke mulutnya. Begitulah penurutan Aisyah menceritakan kepada kita. Begitu kurma itu akan ia makan, maka istat'amatha ibnataha, kedua anak perempuannya itu meminta kurma sang ibu, menunjukkan bahwa sang anak masih lapar. Coba bayangkan kita sedang umroh atau kita sedang haji di sana, begitu lapar, lalu kita mendapatkan makanan tapi hanya 1 butir kurma. Apakah itu akan mengenyangkan perut kita? Jawabannya tidak. Apalagi orang Indonesia, kalau belum ketemu nasi artinya belum makan. 1 kurma adalah sebuah kenikmatan, tapi apakah bisa menghilangkan rasa lapar? Tidak. Kira-kira demikianlah yang dialami oleh 2 putrinya. Mereka sudah makan, tapi mereka masih ingin untuk menghilangkan rasa lapar dalam perut kedua putrinya tersebut. Dan kurma tinggal 1, hadirin. Maka ketika melihat kedua putrinya meminta kurma yang merupakan bagiannya, sang ibu tanpa mengucapkan 1 patah kata apapun juga, ia mengurungkan niatnya untuk memakan kurma tersebut. Lalu ia belah 1 butir itu menjadi 2 belah bagian. Lalu 1 ia berikan kepada anak yang pertama dan 1 dia berikan kepada anaknya yang kedua. Maka kedua anak itu makan setengah kurma ibunya tersebut, jadi 1,5 dan 1,5, dan ibunya tidak memakan apapun, semuanya diberikan kepada kedua putrinya. Lalu Aisyah mengatakan, aku terkejut dengan sikap sang ibu tersebut, aku terkagum-kagum dengan tindakan yang dilakukan oleh sang ibu. Maka begitu Nabi SAW pulang, Aisyah langsung memberitahukan kejadian ini kepada Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan, ketika Nabi SAW mendengar cerita dari istri tercintanya tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjelaskan, Innallaha aujaba laha bihal jannah wa ataqaha laha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan wanita ini untuk masuk surga, dan Allah mewajibkan dia tidak boleh masuk ke dalam neraka. Allah mewajibkan wanita ini masuk ke dalam surga karena perbuatannya itu, dan Allah pastikan wanita ini selamat dari api neraka. Hadirin, karena kurma, hadis yang luar biasa. Tapi apakah hanya sebatas kurma? Apakah dengan sesimpel itu? Kalau sesimpel itu, sediakan stok kurma sebanyak-banyaknya di rumah kita. Ini bukan tentang kurma, ini kabar gembira bagi setiap orang yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Dan secara spesifik, ini adalah kabar gembira kepada jamaah sekalian, para pejuang keluarga, para kepala rumah tangga. Ini adalah kabar gembira kepada setiap tulang punggung keluarga yang bekerja tanpa kenal lelah untuk menafkahi istri dan anak-anak, untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada istri tercinta dan anak-anak yang ia harapkan dan ia banggakan. Kalau setengah atau 1,5 kurma yang disampaikan oleh sang ibu ini dengan keikhlasan dan ketulusan, dan ini cara beliau mengungkapkan kasih sayangnya, bisa membuat Nabi kita SAW bersabda, aujabalaha bihal jannah, Allah mewajibkan wanita ini masuk ke dalam surga. Bukankah ini kabar gembira bagi